Gadis kecil itu mendengar para penjaga berbicara dalam bahasa Mandarin dan memperingatkan sang miliarder untuk tidak masuk ke mobil. Tulis di komentar dari mana Anda menonton kami dan jadilah bagian dari momen spesial ini. Sore itu turun dengan dinginnya kaca jendela gedung perusahaan di Jakarta. Ketika pengusaha besar itu baru saja keluar dari pertemuan yang menentukan jutaan dolar, dihentikan oleh suara kecil namun tegas. Di depannya seorang gadis kecil berusia tidak lebih dari 7 tahun menatapnya dengan keseriusan yang membingungkan. Mereka bilang mobil Anda akan meledak, bisiknya dalam bahasa Indonesia yang jelas. Matanya tertuju pada mata pria itu. Pria itu mengerutkan kening, membungkuk ke arahnya dengan rasa tidak percaya. Di belakang, 4 pengawal pribadinya berbicara dengan suara pelan, tampak santai, tetapi gadis kecil itu bersikeras dengan keyakinan yang menakutkan. "Apa katamu?" tanya miliarder itu, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Gadis kecil itu mengepalkan tangan mungilnya dan mengulangi, kali ini dengan tegas. "Saya mendengar mereka. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin. Mereka bilang mobil Anda akan meledak saat Anda menyalakannya." Keheningan di antara mereka terasa berat. Miliarder itu tahu dasar bahasa Mandarin untuk urusan bisnis, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis kecil yang tidak dikenal dapat memahami percakapan yang bahkan dia sendiri sulit menguraikannya. Dia memandangnya dengan campuran keraguan dan rasa hormat, karena matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan urgensi seseorang yang mengatakan kebenaran. "Bagaimana kamu tahu bahasa Mandarin?" tanyanya, sedikit merendahkan suaranya. "Nenek saya mengajari saya," jawabnya tanpa ragu. "Mereka berbicara sangat cepat, tetapi saya mengerti. Mereka bilang mereka menunggu suara ledakannya, bahwa setelah itu, semuanya akan kacau dan tidak ada yang akan mencurigai mereka." Miliarder itu diam-diam berbalik ke arah para penjaga, yang sekarang tampak mengawasi pintu utama. Dadanya sesak. Setiap serat naluri bisnisnya, yang terbiasa dengan pengkhianatan, berteriak bahwa dia tidak bisa mengabaikan kata-kata gadis kecil itu. "Nak," dia ragu. "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" "Ya." Dia menatapnya tanpa berkedip. "Jangan masuk ke mobil itu. Udara di sekitar menjadi lebih berat." Miliarder itu menelan ludah mencoba menjaga ketenangannya. Selama bertahun-tahun dia dikelilingi oleh keamanan pribadi, orang-orang yang bersumpah untuk melindunginya, tetapi peringatan itu membuatnya goyah tidak seperti sebelumnya. Dia mundur selangkah dan, dengan suara tegas, memanggil salah satu asisten terpercaya. "Panggilkan Agus untukku, hanya dia, sekarang." Asisten itu bergegas pergi. Miliarder itu menghindari menatap langsung ke arah para penjaga, tetapi dia merasakan mata mereka tertuju padanya. Seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang bocor. Dia membungkuk lagi ke arah gadis kecil itu. "Dengarkan aku baik-baik. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu dalam bahaya besar. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya." Gadis kecil itu mengatupkan bibirnya. "Saya tidak peduli. Nenek saya selalu bilang bahwa jika saya bisa membantu seseorang agar tidak mati, saya harus bicara." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada nasihat konsultan keuangannya. Pada saat itu, miliarder itu merasa bahwa beban kekayaannya, bisnisnya, dan jas mahalnya runtuh di hadapan keberanian sederhana seorang anak. Asisten itu kembali bersama Agus, satu-satunya pria yang dipercayai miliarder itu secara buta. Dia berbicara dengannya dengan suara pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari para penjaga. "Periksa mobilnya sekarang, tapi lakukan seolah-olah itu rutin." Agus mengangguk dan berjalan menuju kendaraan yang diparkir beberapa meter jauhnya. Para penjaga memandangnya tegang, bertukar kata-kata singkat yang tidak bisa diabaikan lagi oleh miliarder itu. Jantung pengusaha itu berdebar kencang. Sesuatu akan meledak secara harfiah atau kiasan. Gadis kecil itu mencengkeram jasnya dan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pria yang terbiasa mendominasi ruangan rapat, yang biasa menaklukkan pesaing dalam negosiasi kejam, merasakan ketakutan yang nyata. Tiba-tiba, salah satu penjaga maju, memaksakan senyum. "Bapak, mobil sudah siap. Kita harus segera pergi. Tidak baik berlama-lama di sini." Miliarder itu menarik napas dalam-dalam. Pandangannya beralih antara gadis kecil yang tidak melepaskan jasnya dan para penjaga yang mendesaknya. Dia masih belum bisa memastikan apa-apa. Tapi jika dia salah langkah, mungkin itu akan menjadi langkah terakhirnya. Dan tepat pada saat itu, Agus mengangkat tangannya dari mobil dengan gerakan waspada yang hanya dipahami olehnya. Ketegangan menjadi tak tertahankan. Miliarder itu merasakan tenggorokannya tercekat. Para penjaga tiba-tiba berbalik ke arah Agus, dan gadis kecil itu menarik lengannya dengan putus asa. Takdir akan segera diputuskan. Jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengomentari apa yang Anda pikirkan. Para penjaga mulai berjalan ke arah mobil,
mencoba menghalangi pandangan. Miliarder itu segera mengerti bahwa ada sesuatu yang terkonfirmasi. Udara dipenuhi listrik, seolah-olah semua orang tahu bahwa gerakan selanjutnya bisa mengorbankan nyawa mereka. Dan saat gadis kecil itu menatapnya dengan mata terbelalak, dia mengerti bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Bagian pertama berakhir di sini. Dengan gema kebenaran yang tidak nyaman, seseorang di dalam tim keamanannya sendiri ingin melihatnya mati dan satu-satunya orang yang memperingatkannya adalah seorang gadis kecil. Miliarder itu tidak melepaskan pandangannya dari para penjaga yang mendekati mobil. Napasnya pelan, terukur, tetapi di dalam, jantungnya berdebar kencang. Gadis kecil itu masih memegang jasnya, gemetar, meskipun matanya mencerminkan ketegasan yang sama seperti saat dia memperingatkannya. Agus mengangkat suaranya, keras dan jelas agar semua orang mendengar. "Bapak jangan mendekat, ada alat di mesin." Keheningan pecah. Para penjaga saling berpandangan dan salah satu dari mereka maju selangkah, mencoba tersenyum. "Pasti ada kesalahan, bos. Kami sudah memeriksa semuanya." Miliarder itu menatapnya dengan kekerasan yang sudah bertahun-tahun tidak digunakannya. "Kalau begitu, jelaskan padaku mengapa Agus, satu-satunya orang yang saya percaya, mengatakan sebaliknya." Ketegangan itu tak tertahankan. Gadis kecil itu terengah-engah dan pada saat itu, miliarder itu mengerti bahwa anak kecil itu telah menyelamatkan hidupnya. Pengawalnya sendiri telah merencanakan akhir hidupnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mencoba bergerak ke arah jasnya, tetapi miliarder itu mengangkat tangannya. "Jangan coba-coba. Permainan kalian berakhir di sini." Di sekitar keamanan gedung sudah mulai menyadari situasi aneh itu. Beberapa pasang mata tertuju pada kelompok itu. Para pengkhianat mengerti bahwa mereka telah kehilangan kendali. Salah satu dari mereka bergumam dalam bahasa Mandarin dengan amarah tertahan. Semuanya sudah diperhitungkan. Gadis kecil itu tanpa ragu menerjemahkan dengan suara keras. Dia bilang tidak masalah, cepat atau lambat seseorang akan menangkap Anda. Miliarder itu menatapnya dengan campuran takjub dan hormat. Gadis kecil itu telah menjadi satu-satunya sekutunya di tengah pengkhianatan. "Mungkin," jawabnya dengan suara tegas agar semua orang mendengar. "Tapi tidak hari ini." Dalam hitungan detik, petugas keamanan internal tiba dan melumpuhkan para penjaga. Terjadi perkelahian, hinaan dalam berbagai bahasa, tatapan kebencian, tetapi akhirnya mereka diborgol dan dibawa pergi dari lokasi. Miliarder itu tidak bergerak sampai dia melihat mereka menghilang dari pandangannya. Baru saat itulah dia berjongkok setinggi gadis kecil itu dengan keseriusan yang mendalam. "Kamu mau selamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan." Dia menatapnya dengan sedikit rasa malu. Seolah-olah untuk pertama kalinya dia memahami betapa besar dampak dari apa yang telah terjadi. "Saya hanya mengulangi apa yang saya dengar. Nenek saya bilang, diam tentang sesuatu yang buruk sama seperti membantunya terjadi." Kata-kata itu menghantamnya dalam-dalam. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dikelilingi oleh penjilat, konsultan yang mencari keuntungan, mitra yang mengincar kekayaannya. Namun seorang gadis kecil tanpa mengharapkan imbalan apapun yang telah menunjukkan kepadanya nilai kebenaran. "Nenekmu bijaksana," katanya dengan senyum tulus, sesuatu yang jarang terlihat padanya. "Dan kamu juga." Mobil yang berbeda disiapkan dengan cepat. Sebelum masuk, miliarder itu mengambil waktu sejenak untuk mengamatinya. Nah, dia tahu nih, tidak hanya meninggalkan harinya, tetapi juga cara dia memandang dunia. "Dengar, aku ingin kamu tahu bahwa mulai hari ini kamu tidak akan sendirian. Aku akan memastikan kamu mendapatkan semua yang pantas kamu dapatkan. Pendidikan, perlindungan, dan di atas segalanya, bahwa kamu tidak perlu pernah membungkam apa yang kamu ketahui." Gadis kecil itu tidak segera menjawab, tetapi matanya bersinar dengan kelegaan. Akhirnya dia mengangguk. Miliarder itu masuk ke dalam kendaraan, tetapi sebelum menutup pintu, dia menatapnya lagi. Gambaran itu terukir dalam ingatannya. Seorang gadis kecil bergaun hijau, tegar seperti batu karang di hadapan kesulitan. Saat mobil melaju, dia merenung dalam diam. Kekayaannya, perusahaannya, kontaknya, semua bisa lenyap dalam hitungan detik jika dia tidak belajar mengenali kebenaran. Bahkan jika itu datang dari suara yang paling tak terduga. Dan di sana, dengan kebisingan kota di latar belakang, dia memahami pelajaran paling kuat yang pernah dia terima. Keberanian tidak bergantung pada usia atau kekuasaan, tetapi pada kemampuan untuk berbicara ketika orang lain diam. Dia tidak pernah tahu apakah konspirasi itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, tetapi dia mengerti bahwa takdirnya telah diubah oleh campur tangan seseorang sekecil seorang gadis. Hidup telah menunjukkan kepadanya bahwa kekayaan bisa dibeli, tetapi kesetiaan sejati muncul di tempat yang paling tidak terduga.
Terharu, dia menutup matanya sejenak dan berpikir, aku tidak akan pernah meremehkan suara orang yang tidak bersalah, karena terkadang mereka melihat apa yang kita, orang dewasa, tolak untuk terima. Gema ajaran itu akan menemaninya selamanya. Dan saat gadis kecil itu kembali ke neneknya sore itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa seluruh dunia akan berhenti untuk mendengarkan kisah mereka. Anda tidak pernah tahu siapa yang bisa menyelamatkan Anda atau dari mana kebenaran akan datang. Tetapi ketika itu muncul, yang tersisa hanyalah menghormatinya dan mengingatnya selamanya. Apa yang tidak diketahui siapapun saat itu adalah bahwa cerita ini baru saja dimulai. Gadis kecil itu berjalan di trotoar basah di pusat kota Jakarta. Langkah kecilnya menggema di beton yang dingin. Namanya Sari, dan dia tinggal bersama neneknya, Oma Maylin, di sebuah kamar kos kecil di daerah Glodok. Neneknya telah tiba di Indonesia 50 tahun yang lalu, melarikan diri dari Tiongkok yang bergejolak, hanya membawa kenangan dan bahasa yang kini ia wariskan kepada cucunya sebagai warisan paling berharga. Saat menaiki tangga sempit gedung tempat tinggalnya, Sari masih merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangan mungilnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin karena telah melakukan sesuatu yang begitu penting. Saat membuka pintu, dia mendapati neneknya sedang menyiapkan makan malam. Aroma nasi dan sayur-sayuran yang familiar memenuhi ruangan kecil itu. Oma Maylin berbalik dan, dengan sekali pandang, mengerti bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Sari berlari ke pelukannya dan menceritakan semuanya. Kata-kata keluar tak beraturan, mencampurkan bahasa Indonesia dan Mandarin dalam luapan emosi. Wanita tua itu mendengarkan dalam diam, mata gelapnya bersinar dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Ketika Sari selesai, Oma Maylin mengelus rambut hitam lurusnya. Kamu melakukan hal yang benar, naga emasku yang kecil, katanya dalam bahasa leluhurnya. Tapi sekarang kita harus berhati-hati. Orang kuat punya musuh yang kuat, dan kamu menempatkan dirimu di tengah perang yang bukan milik kita. Di sisi lain kota, di penthouse-nya di Menteng, miliarder Budi Santoso tidak bisa tidur. Dia telah memecat seluruh tim keamanannya, menyewa perusahaan baru, dan menghabiskan berjam-jam diinterogasi oleh Bareskrim Polri. Keempat penjaga pengkhianat itu telah ditangkap, tetapi selama interogasi hanya satu nama yang muncul berulang kali, dibisikkan dengan ketakutan, konsorsium. Budi tahu desas-desus tentang organisasi ini. Dikatakan bahwa itu adalah jaringan internasional penjahat kerah putih yang berspesialisasi dalam melenyapkan pengusaha yang menolak bekerja sama dengan skema mereka. Tapi sampai hari itu, dia pikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pemula di dunia bisnis. Sekarang duduk di ruang tamunya yang gelap, hanya dengan gemerlap kota di bawah sebagai temannya, dia mengerti bahwa dia telah menjadi target. Telepon berdering, memecah kesunyian. Itu Agus, suaranya tegang di seberang sana. Pak Santoso, kami menemukan sesuatu. Bom di mobil. Itu tidak dirancang untuk membunuh Anda seketika. Yaitu adalah alat pelepasan lambat diprogram untuk meledak setelah Bapak tiba di rumah. Mereka ingin menghabisi keluarga Anda juga. Budi merasakan darahnya membeku. Istrinya Maya dan kedua anak remaja mereka, Putra dan Sita, sedang bepergian ke Miami minggu itu. Sebuah kebetulan yang sekarang tampak seperti takdir. Tapi itu bagaimana jika mereka ada di rumah? Dan bagaimana jika gadis kecil itu tidak muncul? Besarnya apa yang hampir terjadi menghantamnya seperti pukulan di perut. Agus, katanya dengan suara tegas, aku perlu kamu menemukan gadis kecil itu. Aku harus melindunginya dan keluarganya. Jika mereka tahu dialah yang menggagalkan rencana mereka, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Keduanya tahu apa yang dilakukan organisasi seperti konsorsium terhadap saksi. Keesokan paginya, Sari terbangun oleh gedoran keras di pintu. Neneknya menyuruhnya bersembunyi di lemari kecil, sementara dia pergi membukakan pintu, tetapi itu bukan orang jahat. Itu Agus, didampingi seorang wanita berjas elegan yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Ratna Susilo, pengacara pribadi Pak Santoso. Mereka menjelaskan situasinya dengan hati-hati, tetapi tanpa menyembunyikan gawatnya situasi. Sari dan neneknya harus segera pergi dari sana. Oma Maylin mendengar semuanya dengan ketenangan seseorang yang telah menghadapi bahaya lebih besar. Saya sudah pernah melarikan diri sekali, katanya tenang. Saya tidak akan lari lagi. Ini rumah kami. Tekad dalam suaranya tak tergoyahkan. Tetapi Sari melihat sesuatu yang lain di mata neneknya, bayangan masa lalu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Saat itulah Budi Santoso masuk sendiri ke apartemen kecil itu. Dia bersikeras untuk datang melawan semua nasihat keamanan. Dia perlu menatap mata gadis kecil itu dan neneknya, perlu memahami siapa orang-orang luar biasa yang telah ditempatkan takdir di jalannya ini. Oma Maylin, dia memulai,
membungkuk hormat ala Oriental, sebuah gerakan yang jelas mengejutkan dan menyentuh wanita tua itu. Cucu Anda menyelamatkan tidak hanya hidup saya, tetapi juga seluruh keluarga saya. Saya memiliki utang yang tak terbayar kepada Anda berdua. Tolong izinkan saya membantu Anda. Percakapan yang terjadi selanjutnya mengungkapkan lapisan-lapisan yang tak terduga. Oma Meilin bukan hanya pengungsi biasa. Di masa mudanya, dia pernah menjadi penerjemah untuk pemerintah Tiongkok, memiliki pengetahuan 6 bahasa, dan telah mengajarkan segalanya kepada cucunya sebagai cara untuk menjaga warisannya tetap hidup. Sari bukan hanya seorang gadis yang kebetulan tahu bahasa Mandarin. Dia adalah anak ajaib linguistik, mampu menangkap nuansa dan aksen yang akan dilewatkan oleh kebanyakan orang dewasa. Budi mengajukan proposal. Dia akan menyediakan rumah baru untuk mereka di kompleks yang aman dengan semua perlindungan yang diperlukan. Sari akan mendapatkan pendidikan terbaik dan Oma Meilin akan mendapatkan semua kenyamanan yang layak dia dapatkan. Tapi ada satu syarat, mereka harus bersaksi ketika kasusnya disidangkan. Pak Santoso, kata Oma Meilin setelah hening lama, Anda tidak mengerti. Orang-orang yang berbicara bahasa Mandarin itu, dialek yang mereka gunakan saya mengenalinya. Itu dari wilayah tertentu di Guangzhou, hanya digunakan oleh kelompok yang sangat khusus. Saya tahu persis siapa di balik ini. Keheningan yang terjadi selanjutnya sangat pekat. Budi mencondongkan tubuh ke depan, matanya bersinar dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Siapa? Seseorang yang saya pikir sudah mati 30 tahun yang lalu, jawab Oma Meilin, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Adik laki-laki saya sendiri. Wahyu itu jatuh seperti bom di ruangan itu. Sari menatap neneknya dengan mata terbelalak, dia belum pernah mendengar tentang seorang paman buyut. Budi bertukar pandang dengan Agus dan Ratna, semua memproses implikasi dari informasi itu. Konspirasi itu memiliki akar yang jauh lebih dalam dan lebih pribadi daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Oma Meilin melanjutkan, suaranya menguat saat dia mengungkapkan rahasia yang disimpan selama puluhan tahun. Adiknya Chen Wei telah terlibat dengan kejahatan terorganisir saat masih muda di Tiongkok. Dia mencoba menyelamatkannya, tetapi dia memilih jalan kegelapan. Ketika dia melarikan diri ke Indonesia, dia pikir dia meninggalkan segalanya. Tapi tampaknya Chen Wei telah bertahan dan berkembang, menjadi salah satu tokoh paling kuat di dunia kriminal internasional. Dia menemukan di mana saya berada, katanya. Sebutir air mata soliter menuruni wajahnya yang berkerut, dan menggunakan cucu saya untuk menemukan saya. Ini khas gayanya. Dia selalu teliti, selalu bermain catur sementara yang lain bermain dam. Budi segera mengerti. Dia bukanlah target utama. Dia hanyalah bidak dalam permainan yang jauh lebih besar, cara bagi Chen Wei untuk mengirim pesan kepada adiknya. Aku tahu di mana kamu berada, aku mengendalikan semua yang ada di sekitarmu. Upaya pembunuhan itu adalah nomor 2. Wastiwan sebenarnya ia adalah teman Stasty in situasi di mana Meilin dan Sari akan terekspos. Tetapi ada sesuatu yang salah dalam rencana Chen Wei. Dia tidak mengandalkan keberanian Sari, atau fakta bahwa dia akan mengerti percakapan para penjaga. Dan tentu saja tidak menyangka bahwa Budi Santoso adalah tipe pria yang akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi seorang anak dan neneknya. Kita akan melawan, kata Budi dengan tekad. Tidak hanya melawan orang-orang yang mencoba membunuhku, tapi melawan seluruh organisasi. Dan kita akan mulai dengan adik Anda, Oma Meilin. Wanita tua itu mempelajarinya untuk waktu yang lama, lalu mengangguk perlahan. Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi, Pak Santoso. Adik saya memiliki koneksi di semua benua, sumber daya tak terbatas, dan pikiran yang cemerlang. Tapi dia berhenti, menatap Sari dengan cinta yang ganas. Dia membuat kesalahan dengan melibatkan cucu saya. Sekarang saya juga akan melawan. Pada hari-hari berikutnya, operasi kompleks pun disusun. Budi menggunakan semua kontaknya di pemerintahan dan intelijen Indonesia. Polri, Interpol, dan bahkan badan-badan internasional dilibatkan. Apartemen di Glodok dievakuasi pada malam hari, dan Sari serta Oma Meilin dibawa ke rumah aman. Tapi Chen Wei selalu selangkah lebih maju. Pesan-pesan mulai muncul, ditulis dalam bahasa Mandarin kuno, ditinggalkan di tempat-tempat yang paling tak terduga, di koran yang dibaca Budi setiap pagi, di cermin kamar mandi rumah aman, bahkan dalam catatan di dalam tas sekolah Sari. Semua mengatakan hal yang sama. Keluarga adalah darah, darah selalu menemukan jalannya kembali. Sari, meski takut, menunjukkan ketahanan yang mengesankan. Dia melanjutkan studinya, sekarang dengan guru privat yang didatangkan oleh Budi. Belajar tidak hanya bahasa, terutama juga musik matematika tingkat lanjut, dan seni bela diri, yang terakhir adalah desakan neneknya.
Pikiran harus tajam, tetapi tubuh juga harus siap, kata Oma Meilin saat sesi Tai Chi yang mereka lakukan bersama setiap pagi. Budi, di sisi lain, telah mengubah penthouse-nya menjadi benteng. Kamera keamanan, penjaga bersenjata, sistem deteksi canggih. Tapi dia tahu semua ini hanyalah tindakan sementara. Untuk benar-benar mengakhiri ancaman, mereka harus pergi ke sumbernya. Mereka perlu menemukan Chen Wei. Saat itulah petunjuk tak terduga datang. Salah satu penjaga yang ditangkap, setelah berminggu-minggu diinterogasi, akhirnya buka mulut. Dia mengungkapkan bahwa akan ada pertemuan konsorsium di Makau bulan depan. Chen Wei akan hadir bersama dengan para pemimpin organisasi lainnya. Itu adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Budi mulai merencanakan. Dia punya kontak di Makau, pengusaha yang berutang budi, pejabat yang bisa dibujuk. Tetapi ketika dia mempresentasikan rencananya kepada Oma Meilin, dia menggelengkan kepala. Tidak, Pak Santoso. Jika ada yang akan menghadapi adikku, itu adalah aku. Ini masalah keluarga, kehormatan, untuk mengakhiri siklus yang dimulai setengah abad lalu. Diskusi itu berlangsung intens. Budi berargumen bahwa itu terlalu berbahaya, bahwa Oma Meilin sudah lanjut usia, bahwa mereka harus membiarkan pihak berwenang menanganinya. Tetapi wanita tua itu memiliki kartu truf yang tidak diharapkan siapapun. Dia mengungkapkan bahwa selama ini dia telah menyimpan bukti keterlibatan adiknya dalam kejahatan. Dokumen, foto, rekaman semua disimpan di brankas di Zurich, menunggu saat yang tepat. Saya selalu tahu hari ini akan tiba, katanya tenang. Saya telah mempersiapkan diri untuk itu. Tapi saya tidak pernah membayangkan cucu saya akan terlibat. Itu mengubah segalanya. Rencana itu diubah. Oma Meilin akan pergi ke Makau, tetapi tidak sendirian. Budi bersikeras untuk menemaninya bersama dengan tim keamanan. Sari akan tetap di Indonesia dilindungi oleh Agus dan tim khusus. Tapi gadis kecil itu punya rencana lain. Pada malam sebelum perjalanan, Sari menemui Budi di kantornya. Pak Budi, katanya dengan ketegasan yang sama seperti hari dia menyelamatkannya, saya harus ikut juga. Saya tahu ini berbahaya, tapi ini paman buyut saya, keluarga saya. Dan selain itu, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya mendengar lebih banyak hal hari itu. Hal-hal yang tidak saya ceritakan karena saya tidak yakin apa artinya. Tapi sekarang, mengetahui siapa di baliknya, semuanya masuk akal. Ada kode yang mereka gunakan, cara berbicara yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang tahu dialek spesifik. Saya bisa berguna. Budi menjadi bimbang. Di satu sisi, dia tidak bisa mempertaruhkan keselamatan seorang anak. Di sisi lain, Sari telah terbukti luar biasa berani dan cerdas. Oma Meilin lah yang mengambil keputusan akhir. Dia ikut, katanya tegas. Chen Wei perlu melihat apa yang telah disebabkan oleh keserakahan dan kejahatannya. Dia perlu menatap mata keponakan buyut yang tidak pernah dia kenal dan memahami beban pilihannya. Perjalanan ke Makau berlangsung tegang. Mereka terbang dengan jet pribadi Budi, dengan langkah-langkah keamanan ekstrim. Selama penerbangan, Oma Meilin bercerita lebih banyak tentang adiknya. Betapa briliannya dia ketika muda, ditakdirkan untuk hal-hal besar dalam sains. Bagaimana kemiskinan dan keputusasaan membawanya ke jalan yang salah. Bagaimana dia mencoba menyelamatkannya, tetapi dia memilih kekuasaan daripada keluarga. Sari mendengarkan semuanya dengan saksama, menyerap tidak hanya kata-kata, tetapi juga emosi di baliknya. Dia mulai mengerti bahwa ini bukan hanya kisah kejahatan dan keadilan, tetapi tragedi keluarga yang membentang lintas generasi. Di Makau, mereka menginap di hotel sederhana, jauh dari kasino dan kemewahan yang ditawarkan kota itu. Pertemuan konsorsium akan diadakan di sebuah villa pribadi di perbukitan, tempat yang mustahil untuk didekati tanpa diundang. Tapi Oma Meilin punya rencana. Dia mengirim pesan kepada adiknya, satu kalimat dalam dialek masa kecil mereka. Naga emas kembali ke sarang. Jawabannya datang dalam beberapa jam. Chen Wei setuju untuk menemuinya, tetapi ada syaratnya. Dia harus datang sendiri, tanpa senjata, tanpa alat perekam. Budi memprotes keras, tetapi Oma Meilin bertekad. Dia tidak akan menyakitiku, katanya yakin. Sekejam apapun dia, aku tetap kakak perempuannya. Dalam budaya kita, itu ada artinya. Tapi Sari tidak mau membiarkan neneknya pergi sendirian. Pada pagi hari pertemuan, sementara semua orang bersiap, dia bersembunyi di mobil yang akan membawa Oma Meilin. Postur tubuhnya yang kecil memungkinkannya masuk ke kompartemen di bawah kursi belakang, tempat persembunyian yang bahkan tidak disadari oleh penjaga keamanan paling berpengalaman sekalipun. Villa tempat Chen Wei menunggu sangat mengesankan. Taman yang terawat sempurna, arsitektur Tiongkok tradisional berpadu dengan kemewahan modern, penjaga yang tidak mencolok namun waspada di setiap sudut. Oma Meilin diantar ke ruang teh, tempat adiknya menunggunya.
Chen Wei adalah pria berusia 70 tahun, tetapi tampak lebih muda. Matanya dingin dan penuh perhitungan, tetapi ketika dia melihat adiknya, sesuatu bergetar di dalamnya. Sejenak, penjahat kejam itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah bocah lelaki yang pernah ia rawat setelah orang tua mereka meninggal. Mei Lin, katanya dalam bahasa Mandarin. Suaranya campuran antara keterkejutan dan sesuatu yang mungkin rindu. Kamu sudah tua. Kamu masih hidup, jawabnya singkat. Aku berduka atas kematianmu selama 30 tahun, Chen Wei. Dan sekarang aku menemukan bahwa kamu tidak hanya selamat, tetapi menjadi ini. Percakapan yang terjadi selanjutnya tegang dan syarat dengan sejarah. Chen Wei mencoba membenarkan pilihannya berbicara tentang bertahan hidup, tentang kekuasaan, tentang menciptakan kerajaan dari nol. Oma Mei Lin mendengarkan, tetapi matanya hanya menunjukkan kesedihan. Ketika dia akhirnya bertanya mengapa dia datang, dia langsung ke intinya. Untuk mengakhiri ini. Untuk melindungi cucuku. Untuk memberimu satu kesempatan terakhir untuk penebusan. Chen Wei tertawa, suara tanpa humor. Penebusan? Saya mengendalikan setengah dari kejahatan terorganisir di Asia. Mengapa saya perlu penebusan? Pada saat itulah Sari memutuskan untuk menunjukkan diri. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, mengejutkan semua yang hadir. Para penjaga segera menarik senjata mereka, tetapi Chen Wei menghentikan mereka dengan sebuah gerakan. Matanya tertuju pada gadis kecil itu, melihat di dalam dirinya fitur-fitur yang familiar, gema adiknya ketika muda. Jadi kamu adalah anak ajaib itu, katanya dalam bahasa Indonesia yang sempurna, mempelajari Sari seperti seorang ilmuwan mempelajari spesimen langka. Yang menggagalkan rencanaku, Sari tidak gentar. Dia berjalan sampai berdiri di samping neneknya, tangan mungilnya menemukan tangan wanita tua itu. Saya Sari Mei Lin Santoso, katanya dengan jelas, menggunakan nama lengkap yang jarang digunakannya. Saya keponakan buyut Anda, dan saya datang ke sini untuk mengatakan bahwa Anda masih bisa memilih. Anda masih bisa menghentikan ini. Keheningan yang terjadi selanjutnya sangat dalam. Chen Wei menatap gadis kecil itu, lalu ke adiknya, dan sesuatu berubah dalam ekspresinya. Sejenak, pria berkuasa itu tampak tersesat, seolah-olah dia melihat hidupnya dari perspektif yang sama sekali baru. Kalian tidak mengerti, katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah sekarang. Tidak sesederhana itu. Konsorsium bukan hanya organisasiku. Ada yang lain, orang-orang yang jauh lebih berbahaya dariku. Jika aku mencoba keluar, jika aku mencoba membongkar semuanya, dia tidak perlu menyelesaikan ancaman tersirat itu. Saat itulah Budi Santoso masuk ke ruangan setelah diperingatkan oleh alat yang dibawa Sari tersembunyi. Bersamanya datang bukan penjaga, melainkan pengacara dan petugas Interpol. Pak Chen, kata Budi tenang, kami bisa melindungi Anda. Sebagai imbalan atas kerjasama Anda, kami bisa menawarkan kekebalan, perlindungan, kehidupan baru. Chen Wei memandang semua orang di ruangan itu, otaknya menghitung probabilitas, mengukur risiko. Tapi tatapan Sarilah yang memutuskannya. Di mata muda itu, dia melihat sesuatu yang telah lama hilang darinya, harapan. Kalian tidak tahu apa yang kalian minta, katanya, tetapi perlawanannya jelas melemah. Para pemimpin konsorsium lainnya tidak memaafkan pengkhianatan. Mereka akan mengejar kita semua. Kalau begitu, kita akan menangkap mereka lebih dulu, kata Budi dengan tekad. Dengan bantuan Anda, kita bisa membongkar seluruh organisasi. Kita bisa mengakhiri puluhan tahun kejahatan dan kekerasan. Negosiasi yang terjadi selanjutnya rumit dan tegang. Chen Wei menuntut jaminan perlindungan tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk beberapa rekannya yang dia anggap sebagai keluarga angkat. Dokumen ditandatangani, kesepakatan dibuat. Dan pada akhirnya, pria yang telah mendalangi upaya pembunuhan Budi setuju untuk menjadi saksi negara. Tetapi ceritanya tidak berakhir di situ. Keputusan Chen Wei untuk bekerja sama memicu perang di dunia kriminal. Para pemimpin konsorsium lainnya merasa dikhianati, mengirim pembunuh untuk mengejarnya dan keluarganya. Budi harus menggunakan semua sumber dayanya untuk menjaga semua orang tetap aman. Selama bulan-bulan berikutnya, sementara investigasi berlanjut dan penangkapan dilakukan di seluruh dunia, Sari melanjutkan pendidikan khususnya. Tapi sekarang dia punya guru baru, paman buyutnya, Chen Wei. Di bawah perlindungan ketat, dia mulai mengajarinya tidak hanya bahasa dan budaya, tetapi juga strategi, pemikiran kritis, dan ironisnya, etika. Aku menyia-nyiakan kecerdasanku, katanya suatu hari saat mereka bermain catur Tiongkok. Aku bisa saja menjadi ilmuwan, guru, apa saja. Aku memilih jalan yang mudah, jalan kekuasaan cepat. Jangan buat kesalahanku, naga kecil. Hubungan antara kakak beradik Mei Lin dan Chen Wei perlahan terbangun kembali. Ada terlalu banyak luka untuk pengampunan penuh, tetapi ada juga cukup cinta untuk rekonsiliasi parsial.
Mereka menghabiskan berjam-jam berbicara dalam dialek asli mereka, mengenang masa-masa yang lebih sederhana sebelum dunia memisahkan mereka. Budi di sisi lain telah berubah. Pengusaha dingin dan penuh perhitungan itu telah menemukan tujuan yang lebih besar. Dia menciptakan sebuah yayasan yang didedikasikan untuk melindungi anak-anak dalam situasi berisiko, untuk memberikan pendidikan bagi talenta muda dari komunitas kurang mampu. Dan Sari adalah penerima beasiswa resmi pertamanya. 1 tahun setelah insiden di tempat parkir, sebuah upacara khusus diadakan. Sari menerima medali bintang jasa, orang termuda yang menerima kehormatan seperti itu dalam sejarah Indonesia. Dalam pidatonya, dengan usianya yang kini 8 tahun, dia mengucapkan kata-kata yang mengharukan semua yang hadir. "Saya bukan pahlawan," katanya. Suaranya yang jernih menggema di auditorium. "Saya hanya melakukan apa yang nenek saya ajarkan. Ketika kamu melihat sesuatu yang salah, kamu bicara. Ketika kamu bisa membantu seseorang, kamu bantu. Ya, tidak peduli apakah kamu besar atau kecil, kaya atau miskin, dewasa atau anak-anak. Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kita semua punya suara." Oma Maylin duduk di barisan depan di samping adiknya yang kini berada di bawah identitas baru, menangis haru. Chen Wei, pria yang pernah memimpin kerajaan kriminal, juga meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia merasakan sesuatu selain ambisi dan paranoia. Dia merasakan penebusan. Budi Santoso sekarang bukan hanya pengusaha, tetapi seorang filantropis yang dihormati, menyaksikan dari atas panggung. Dia memikirkan bagaimana satu momen, satu tindakan keberanian seorang anak telah mengubah begitu banyak kehidupan. Keluarganya sendiri aman. Anak-anaknya Putra dan Sita telah terinspirasi oleh kisah Sari untuk terlibat dalam pekerjaan sosial. Istrinya, Maya, telah menjadi salah satu pendukung utama yayasan. Tetapi cerita itu masih menyimpan satu kejutan terakhir. Selama investigasi terhadap konsorsium, ditemukan bahwa organisasi tersebut mempekerjakan puluhan anak dalam situasi kerja paksa di seluruh dunia, dipaksa bekerja sebagai penerjemah dan mata-mata karena keterampilan linguistik mereka. Dengan kerjasama Chen Wei, semua berhasil diselamatkan. Sari terlibat secara pribadi dalam proses rehabilitasi anak-anak ini. Meskipun usianya masih muda, dia menjadi semacam mentor bagi mereka, menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menggunakan bakat mereka untuk kebaikan. Banyak dari anak-anak ini diadopsi oleh keluarga di seluruh dunia, yang lain dipertemukan kembali dengan kerabat yang telah lama hilang. Akademi Bahasa yang didirikan Budi, dengan Oma Maylin sebagai direktur kehormatan dan Chen Wei sebagai konsultan anonim, menjadi pusat keunggulan. Anak-anak dari segala latar belakang datang untuk belajar tidak hanya bahasa, tetapi juga tentang budaya, etika, dan kewarganegaraan global. Bertahun-tahun kemudian, ketika Sari akan masuk universitas, seorang jurnalis bertanya kepadanya tentang hari yang menentukan di tempat parkir itu. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Orang-orang selalu fokus pada bahaya, konspirasi, drama," katanya. "Tapi bagi saya, yang paling penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Bagaimana satu tindakan keberanian menciptakan gelombang perubahan positif. Bagaimana paman buyut saya menemukan penebusan. Bagaimana Pak Budi menemukan tujuan di luar uang. Bagaimana nenek saya akhirnya bisa menutup babak menyakitkan dalam hidupnya." Dia berhenti, menatap kamera dengan mata penuh tekad yang sama yang telah menghentikan seorang miliarder bertahun-tahun sebelumnya. Kisah sebenarnya bukanlah tentang seorang gadis kecil yang menyelamatkan orang kaya. Ini tentang bagaimana kebenaran, tidak peduli seberapa kecil suara yang menyatakannya, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ini tentang bagaimana keberanian itu menular. Ini tentang bagaimana tidak pernah ada kata terlambat untuk penebusan. Chen Wei meninggal dengan tenang 5 tahun setelah kejadian itu, dikelilingi oleh keluarga yang telah ia temukan kembali. Di ranjang kematiannya, dia memegang tangan adiknya dan Sari. Kata-kata terakhirnya adalah dalam dialek aslinya, "Naga emas terbang bebas." Oma Maylin mengerti. Setelah puluhan tahun terkurung oleh pilihannya sendiri, adiknya akhirnya bebas. Pemakamannya berlangsung sederhana, namun bermakna. Mantan penjahat yang telah ia bantu rehabilitasi hadir. Anak-anak yang telah diselamatkan berkat informasinya mengirimkan bunga. Dan Budi Santoso, pria yang pernah coba ia bunuh, memberikan pidato penghormatan, berbicara tentang pengampunan, penebusan, dan kekuatan transformatif dari kebenaran. Sari, kini seorang remaja, melanjutkan pekerjaannya dengan yayasan sambil mempersiapkan diri untuk belajar hubungan internasional dan linguistik. Dia telah menguasai 12 bahasa dan sering dikonsultasikan oleh badan intelijen karena kemampuannya yang unik untuk mendeteksi nuansa dan kode dalam percakapan. Oma Maylin hidup untuk melihat cucunya lulus dengan pujian,
menikah dengan seorang dokter muda yang ditemuinya saat kerja sukarela dan memiliki anak sendiri. Di ulang tahunnya yang ke-90, dikelilingi oleh 3 generasi keluarga, dia berkata, "Saya pikir saya melarikan diri dari masa lalu ketika saya datang ke Indonesia. Tetapi masa lalu tetap menyusul kita. Perbedaannya adalah kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dengan ketakutan atau dengan keberanian. Dengan kebencian atau dengan cinta. Dengan diam atau dengan kebenaran." Budi Santoso terus memperluas pekerjaan filantropisnya. Upaya pembunuhan yang hampir merenggut nyawanya akhirnya memberinya tujuan baru. Yayasannya menjadi internasional, menyelamatkan dan mendidik ribuan anak di seluruh dunia. Di setiap kantor yayasan, ada plakat dengan kata-kata yang diucapkan Sari bertahun-tahun sebelumnya. Kita semua punya suara. Agus, penjaga keamanan setia yang menemukan bom, menjadi kepala keamanan yayasan. Dia sering menceritakan kisah hari itu kepada rekrutan baru, menekankan bagaimana pengamatan yang cermat dan kepercayaan pada naluri dapat menyelamatkan nyawa. Seorang anak berusia 7 tahun melihat apa yang coba disembunyikan oleh 4 penjaga terlatih, katanya. Itu mengajari kita kerendahan hati dan pentingnya mendengarkan semua orang, tidak peduli betapa mustahil sumbernya. Kisah Sari dan Budi menjadi legenda di kalangan keamanan internasional. Itu dipelajari di Akademi Kepolisian, dianalisis dalam kursus etika bisnis, dan digunakan sebagai contoh dalam ceramah tentang keberanian sipil. Tetapi bagi mereka yang mengalaminya, itu selalu lebih dari itu. Itu adalah kisah tentang keluarga, tentang ikatan yang melampaui darah dan keadaan. Itu tentang pilihan dan konsekuensi, tentang bagaimana satu keputusan dapat bergema lintas generasi. Itu tentang kekuatan kebenaran dan keberanian yang diperlukan untuk menyatakannya. 20 tahun setelah hari itu di tempat parkir, Sari berada di lokasi yang sama, sekarang sebagai Direktur Yayasan Santoso Lin. Gedung itu telah diubah menjadi pusat pendidikan, dan dia sedang meresmikan sayap baru yang didedikasikan untuk studi linguistik dan budaya. Budi sekarang berusia 70-an tetapi masih aktif, ada di sampingnya. "Anda ingat?" katanya, melihat ke lokasi yang tepat di mana Sari telah menghentikannya bertahun-tahun sebelumnya. "Bagaimana saya bisa lupa?" Sari menjawab sambil tersenyum. "Disinilah saya belajar bahwa satu suara, sekecil apapun, dapat mengubah nasib banyak orang." Saat mereka memotong pita peresmian bersama, seorang gadis kecil mendekati mereka. Dia mengenakan seragam sekolah yayasan dan membawa buku catatan tempat dia berlatih aksara Tiongkok. "Ibu Sari," katanya malu-malu. "Guru saya bilang ibu bisa mengerti semua bahasa. Benarkah?" Sari berlutut agar sejajar dengan gadis kecil itu. Persis seperti yang dilakukan Budi padanya bertahun-tahun sebelumnya. "Saya mengerti banyak bahasa," katanya lembut. "Tapi yang paling penting adalah bahasa kebenaran dan keberanian. Dan itu, sayang, kita semua bisa mempelajarinya." Gadis kecil itu tersenyum dan berlari kembali ke kelasnya. Sari dan Budi berdiri di sana sejenak, mengamati ratusan anak yang kini memenuhi koridor yang dulu pernah menjadi skenario percobaan pembunuhan. Tempat kekerasan yang direncanakan telah menjadi ruang belajar dan harapan. "Tahu tidak?" ini kata Budi sambil berpikir. "Kadang-kadang saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sana hari itu." Sari terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tapi saya ada di sana, dan itulah yang penting. Nenek saya selalu bilang bahwa takdir menempatkan orang di jalan kita karena suatu alasan. Pilihan kita adalah mengenali saat-saat itu dan bertindak." Malam itu di rumahnya, Sari menceritakan kisah lengkapnya kepada anak-anaknya untuk pertama kalinya. Si kembar berusia 8 tahun, Bima dan Rini, mendengarkan dengan mata terbelalak saat dia menjelaskan setiap detail. Ketika selesai, Bima bertanya, "Ibu, apakah ibu takut?" "Sangat takut," Sari mengakui. "Tapi nenekku mengajariku bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Itu adalah melakukan hal yang benar meskipun takut." Rini, yang selalu lebih bijaksana, bertanya, "Dan Paman Buyut Chen, apakah dia jahat?" Sari berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Dia melakukan hal-hal buruk, banyak hal buruk, tapi pada akhirnya dia memilih untuk berbuat baik. Itu tidak menghapus kejahatan yang dia lakukan, tetapi itu menunjukkan bahwa orang bisa berubah, bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa kita tidak boleh menyerah sepenuhnya pada seseorang. Saat menidurkan anak-anaknya, Sari melewati kamar tempat foto keluarga dipajang. Di sana ada Oma Meilin, diabadikan dalam martabat dan kebijaksanaannya. Chen Wei di tahun-tahun terakhirnya, akhirnya damai. Budi dan keluarganya yang telah menjadi keluarga besarnya sendiri. Agus yang telah menjadi seperti paman baginya. Dan di tengah foto hari itu di pengadilan, ketika dia bersaksi melawan konsorsium, sosok mungilnya di kursi saksi mengatakan kebenaran tanpa rasa takut.
telepon berdering. Itu Budi. Sari, saya baru saja mendapat informasi. Mereka menemukan sel konsorsium lain, kali ini di Afrika. Mereka meminta bantuan kita. Sari menghela napas, tetapi ada tekad dalam suaranya saat dia menjawab, "Saya akan ke sana dalam 1 jam. Kita akan membutuhkan penerjemah bahasa Swahili dan Afrikaans." Bahkan setelah bertahun-tahun, pekerjaan itu terus berlanjut. Kejahatan menemukan cara baru mengatur ulang, tetapi begitu pula kebaikan. Dan Sari telah belajar bahwa setiap kemenangan, sekecil apapun, sepadan dengan usahanya. Setiap anak yang diselamatkan, setiap kebenaran yang terungkap, setiap tindakan keberanian yang terinspirasi menciptakan gelombang yang menyebar jauh melampaui apa yang bisa dilihat. Saat dia meninggalkan rumah, dia melewati rak tempat dia menyimpan ijazah dan penghargaannya. Tapi yang paling dia hargai adalah kartu kecil bertulis tangan dalam bahasa Mandarin yang diberikan oleh neneknya sesaat sebelum meninggal. Isinya sederhana, naga emas terbang karena ia memiliki keberanian untuk melebarkan sayapnya. Sari tersenyum, mengambil kuncinya, dan pergi untuk menghadapi tantangan apapun yang menantinya. Karena dia telah belajar pada hari yang jauh di tempat parkir itu, bahwa satu suara pemberani dapat memulai simfoni perubahan. Dan dia terus menggunakan suaranya, atau mengajar orang lain untuk menggunakan suara mereka, sampai dunia menjadi tempat di mana anak-anak tidak perlu lagi menyelamatkan orang dewasa dari ambisi destruktif mereka sendiri. Kisah Sari dan Budi menjadi lebih dari sekadar kenangan, itu menjadi warisan. Di sekolah-sekolah yayasan, anak-anak belajar tidak hanya bahasa, tetapi juga nilai kebenaran. Di pusat rehabilitasi, mantan penjahat menemukan penebusan melalui pelayanan. Di komunitas kurang mampu, kaum cadar menemukan bahwa suara mereka berarti. Dan di suatu tempat pada saat ini, seorang anak sedang mendengarkan percakapan yang seharusnya tidak didengarnya, menyadari sesuatu yang seharusnya tidak disadarinya, dan harus membuat pilihan tetap diam atau berbicara. Dan mungkin, hanya mungkin, dia akan teringat kisah seorang gadis kecil yang mendengar penjaga berbicara dalam bahasa Mandarin dan memilih untuk memperingatkan orang asing tentang bahaya. Karena pada akhirnya, itulah pesan sebenarnya dari kisah ini. Tidak peduli seberapa kecil dirimu, seberapa muda, seberapa tidak berarti kelihatannya. Suaramu memiliki kekuatan. Keberanianmu dapat mengubah takdir. Kebenaranmu dapat menyelamatkan nyawa. Dan terkadang yang dibutuhkan dunia hanyalah seseorang yang cukup berani untuk berkata, "Jangan masuk ke mobil itu." Jika Anda menyukai kisah ini, maka sukai dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.